Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat belajar pada pagi hari ini ya. Dan jangan lupa sarapan, makan makanan yang bergizi. Sebelum memulai pelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar nanti diberi kefahaman dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan agar ilmu yang kita pelajari berkah dan bermanfaat. Berdoa dimulai. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berikanlah aku kemampuan untuk memahaminya. Oh Allah, advantage my knowledge and bestow me understanding. Amin. Berdoa selesai. Nah, selanjutnya Ibu akan mengabsen terlebih dahulu ya. Tolong didengarkan. Alia Lutfi hadir, Erina Eva hadir, Fahmi Nur Fauzi hadir. Nah, alhamdulillah ya, pada hari ini kalian semua hadir. Sebelum masuk ke materi, agar kalian tetap semangat, kita bernyanyi terlebih dahulu yuk. Kita akan menyanyikan lagu daerah Kalimantan Selatan yang berjudul Ampar-Ampar Pisang. Yuk kita bernyanyi bersama-sama. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi di hurung bari-bari. Masak gigi di hurung bari-bari. Manggalepak, manggalepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikiti pidawang. Nang mana batis kutung, dikiti pidawang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi di hurung bari-bari. Masak gigi di hurung bari-bari. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi di hurung bari-bari. Masak gigi di hurung bari-bari. Manggalepak, manggalepok, patah kayu bengkok. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Bengkok dimakan api, apinya cangcurupan. Nang mana batis kutung, dikiti pidawang. Nang mana batis kutung, dikiti pidawang. Ampar-ampar pisang, pisangku belum masak. Masak gigi di hurung bari-bari. Masak gigi di hurung bari-bari. Anak-anak, di pembelajaran lalu kita belajar membuat tempat pensil. Bagaimana kalian bisa semuanya kan? Kemudian sisa-sisa yang tidak terpakai kalian buang di mana? Tentunya kalian buang di tempat sampah ya. Hari ini kita akan belajar tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Pembelajaran 1 yang tentang 1, panjang dan pendek bunyi pada lagu membuang sampah. Yang kedua, menyebutkan isi teks percakapan. Dan yang ketiga, menyebutkan ruas garis yang membatasi model bangun datar. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, melalui kegiatan tanya
jawab, siswa dapat menyebutkan isi teks yang dibacakan dengan lingkungan sehat menggunakan bahasa lisan yang benar. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati gambar lingkungan sehat, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan sederhana tentang lingkungan sehat dengan pekerjaan yang tepat. Yang ketiga, melalui kegiatan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi luas garis yang membatasi model bangunan secara benar. Yang keempat, melalui kegiatan penugasan, siswa dapat mengidentifikasi luas garis yang membatasi model bangun datar secara tepat. Dan yang kelima, melalui kegiatan mendengarkan contoh dari guru, siswa dapat membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu anak menggunakan simbol yang benar. Baik anak-anak, kita mulai ya. Nah, sekarang di sini Ibu mempunyai sebuah percakapan antara lebah dan semut. Kita simak bareng-bareng ya. Apa yang sedang kamu lakukan, semut? Aku sedang membersihkan rumahku. Untuk apa kamu bersihkan rumahmu? Agar rumah bersih dan sehat. Mengapa rumah perlu bersih dan sehat? Rumah akan rapi dan terhindar dari penyakit. Terima kasih semut, aku juga mau hidup bersih dan sehat. Ya, sama-sama. Menjaga kebersihan rumah merupakan tanggung jawab kita bersama. Nah, itulah percakapan antara lebah dan semut. Sekarang, siapa di sini yang berani menjawab pertanyaan Ibu? Pertanyaan pertama, apa isi dari percakapan tersebut? Iya, boleh Nadia. Iya, pintar sekali. Isi dalam percakapan tersebut membahas mengenai kebersihan rumah. Lalu, apa ya kesimpulan dari percakapan tersebut? Iya, betul sekali. Kebersihan rumah merupakan kewajiban pemilik rumah atau penghuni dari rumah itu sendiri. Manfaat dari membersihkan rumah adalah terhindar dari segala macam penyakit dan rumah dapat terlihat indah dan rapi. Maka sangat perlu sekali untuk kalian membersihkan rumah, kamar, dan setiap ruangan yang ada di rumah kalian. Bagaimana? Apakah kalian selalu membantu ibu di rumah untuk bersih-bersih rumah? Iya, bagus. Ayo anak-anak, sekarang kita mulai berdiskusi dengan teman sebangkunya ya. Lalu pasangkan kata-kata yang ada di halaman 7 dengan makna yang sesuai ya. Ibu tunggu ya. Sudah? Jika sudah, ayo kita bahas. Bersih, makna yang tepatnya apa? Betul, bebas dari kotoran. Sehat, yaitu bebas dari penyakit. Sedangkan rapi, yaitu teratur, baik. Setelah kita memahami makna dari bersih, sehat, dan rapi, ada yang mau membacakan rumah yang bersih menyehatkan? Boleh, silakan maju Cici. Terima kasih Cici telah membacakan. Sekarang Ibu akan membacakan teks rumah yang bersih menyehatkan. Dengarkan baik-baik ya anak-anak. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah Dayu bersih. Rumah yang bersih banyak manfaatnya. Rumah Dayu terlihat rapi, indah, dan nyaman. Dayu dan keluarga juga terhindar dari penyakit.
Itulah sebabnya Dayu membiasakan hidup bersih dan sehat di rumah. Rumah yang bersih menyehatkan. Rumah yang bersih ada ciri-cirinya. Rumah Dayu tidak ada sampah berserakan. Debu-debu selalu dibersihkan. Peralatan rumah tangga juga tersusun rapi. Rumah Dayu juga dicat dengan warna yang menarik. Rumah Dayu terasa aman dan nyaman. Jika telah memahami apa yang ibu tadi baca, sekarang kita amati gambar yang ada pada halaman 8 ya. Sekarang ayo kita jawab bersama-sama ya. Apa saja yang dilakukan Dayu dan keluarga? Betul, membersihkan rumah. Apa saja alat yang mereka gunakan? Ada pelan, lap, kemonceng, ember. Lalu, adakah alat-alat itu di rumahmu? Iya, di rumah ibu juga ada. Bisakah kamu menggunakannya? Bisa. Wah, hebat. Setelah memahami pertanyaan yang tadi, sekarang kalian tuliskan apa sih rumah yang bersih itu? Bagaimana keadaannya? Sudah anak-anak? Ada yang mau membacakan hasilnya? Wah, boleh sekali Ani. Silahkan dibaca ya. Iya, terima kasih Hani telah membacakan hasil laporan pengamatannya. Jadi, rumah yang bersih itu rumah yang tidak ada sampah berserakan di dalamnya. Selain itu, rumahnya juga terbebas dari debu. Dan peralatan yang ada di dalam rumahnya itu tersusun dengan rapi. Nah, sekarang ibu akan menjelaskan tentang panjang pendeknya nada. Kalian suka bernyanyi? Nah, sebelum kita bernyanyi, kita harus tahu apa itu bernyanyi. Nah, bernyanyi adalah mengeluarkan suara yang bernada. Jadi, bukan hanya mengeluarkan saja, tetapi suara yang dikeluarkan harus memperhatikan panjang pendeknya nada, tinggi rendahnya nada, kuat lemahnya nada, dan ketukannya. Panjang pendeknya nada dapat dihitung. Satuan hitungannya adalah ketukan, dan ketukan tersebut juga disebut dengan birama. Sedangkan arti dari nada adalah suatu beraturan yang dikeluarkan ketika bernyanyi. Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan gambar di bawah ini tentang panjang pendeknya nada. Nah, pada nada 1 dibunyikan satu ketukan. Nada 1 garis di atas masing-masing nada 1 atau do dibunyikan setengah ketukan. Nada titik 4 dibunyikan 2 ketukan. Nada 1.0 garis di atas nada 1 atau do dibunyikan 1/2 ketukan. Angka 0 merupakan tanda istirahat. Nada titik 0 garis di atas, angka 0 garis di atas dibunyikan setengah ketukan. Nada titik 3 garis di atas dibunyikan selama setengah ketukan. Menyanyikan lagu membuang sampah. Hai, ayo kita menyanyikan lagu membuang sampah sesuai dinamika lagu. Yuk kita mulai. Ketika bernyanyi, perhatikan tanda dinamika pada lirik lagu ya.
Lirik bertanda garis lurus dinyanyikan dengan keras. Lirik bertanda bergelombang dinyanyikan dengan lembut. Sedangkan lirik yang tidak bertanda dinyanyikan dengan biasa. Ajaklah temanmu untuk bernyanyi bersama. Dah. Lagu bisa dinyanyikan dengan tekanan kuat dan tekanan lemah. Coba sekarang kalian perhatikan tanda dinamika tersebut. Coba kalian perhatikan syair-syair berikut ini. Nah, garis 1 dan kedua diberi garis yang bergelombang seperti air. Karena kedua baris itu dinyanyikan dengan lembut. Sedangkan pada syair yang keempat diberikan garis lurus karena pada bagian itu dinyanyikan dengan keras. Untuk baris yang ketiga dan kelima tidak diberi garis, yang artinya untuk syair pada garis tersebut itu dinyanyikan biasa-biasa saja. Oke anak-anak, tadi materi tentang panjang, pendek, dan kuat lemahnya pada lagu Membuang Sampah. Mungkin sekian dari Ibu, mudah-mudahan bisa bertemu kembali ya. Dadah! Halo anak-anak hebat. Selanjutnya kita akan mempelajari materi mengenai ruas-ruas pada bangun datar. Bagaimana? Sudah siap? Oke, coba kalian perhatikan terlebih dahulu ya gambar berikut ini. Nah, coba perhatikan. Nah, di sana terdapat gambar keset dan serbet. Nah, coba kalian perhatikan pada gambar keset terlebih dahulu ya. Kalian perhatikan bentuk permukaan pada gambar keset tersebut. Gambar keset tersebut merupakan bangun datar yang berbentuk, ada yang tahu? Oke, kita coba perhatikan terlebih dahulu penjelasan berikut ini ya. Anak-anak, ternyata keset dan serbet berbentuk bangun datar. Bangun-bangun datar tertentu mempunyai ruas-ruas garis. Ternyata keset memiliki bentuk bangun datar persegi panjang. Nah, ruas garis yang ada pada persegi panjang seperti ini. Lalu, apa ruas garis itu? Sebagian garis yang dibatasi oleh dua titik ujung yang berbeda disebut dengan ruas garis. Dapat juga dikatakan pada ujung-ujung garis terdapat dua titik yang saling terhubung. Bagaimana? Sudah paham? Masih ada yang belum paham? Oke, sekarang kita akan mencari ruas garis pada bangun datar persegi panjang terlebih dahulu ya. Coba kalian perhatikan. Nah, di sana
sudah ada persegi panjang. Nanti kita akan bersama-sama mencari ruas garisnya. Nah, coba kalian perhatikan, di sini sudah ada bangun datar persegi panjang. Mari kita mencoba mencari ruas garis pada bangun datar tersebut. Pertama, ada ruas garis A, B, kemudian ruas garis C, D, kemudian ruas garis A, C, dan yang terakhir ruas garis B, D. Dengan demikian, persegi panjang memiliki 4 ruas garis. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham? Alhamdulillah, ternyata pada persegi panjang memiliki berapa ruas garis? Iya, memiliki 4 ruas garis. Nah, di sini ibu memiliki serbet. Nah, coba kalian perhatikan. Ini serbet. Nah, perhatikan ya bentuk permukaan pada serbet. Nah, ada yang tahu bentuk permukaan pada kain serbet ini berbentuk? Iya, berbentuk persegi. Pintar. Nah, coba kalian tentukan ruas garis pada bangun datar persegi. Bisa? Oke, mari kita bersama-sama mencari ruas garis pada bangun datar persegi. Nah, anak-anak, ternyata kain serbet memiliki bentuk bangun datar persegi. Nah, sekarang mari kita mencoba mencari ruas garis pada bangun datar persegi. Coba perhatikan semuanya ya. Nah, yang pertama ada ruas garis A, B, kemudian ruas garis C, D, kemudian ruas garis A, C, lalu yang terakhir ruas garis B, D. Dengan demikian, ruas garis pada bangun datar persegi memiliki 4 ruas garis. Selanjutnya, kita akan menentukan ruas garis pada bangun datar segitiga. Coba kalian perhatikan. Pertama, ada ruas garis A, B, kemudian ada ruas garis B, C, lalu yang terakhir ruas garis A, C. Dengan demikian, ruas garis pada bangun datar segitiga memiliki 3 ruas garis. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah bisa dimengerti? Alhamdulillah. Selanjutnya kita coba berlatih ya mengerjakan soal. Coba kalian buka pada buku siswa halaman 11. Nah, kita berlatih mengerjakan soal ya. Apabila sudah selesai, boleh kalian nanti dikumpulkan pada ibu. Nah, bagaimana anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Apakah kalian telah memahami pembelajaran kali ini? Alhamdulillah, tepuk tangan untuk kita semua. Iya, nah anak-anak, kita telah berada pada ujung pembelajaran pada hari ini. Sebelum ibu tutup, ibu akan menyampaikan terlebih dahulu kesimpulan dari pembelajaran hari ini. Hidup sehat dan bersih di rumah mempunyai banyak sekali manfaatnya. Selain rumah dapat terlihat rapi, aman, dan nyaman, penduduk rumah pun
dapat terhindar dari berbagai macam penyakit. Ciri-ciri dari rumah bersih yaitu yang pertama terhindar dari debu atau tidak ada debu. Yang kedua, tidak berserakan sampah. Dan yang terakhir, benda-benda yang ada di rumah tersusun dengan rapi sesuai tempat dari benda itu sendiri. Lalu bernyanyi dengan benar. Bernyanyi itu sendiri berarti mengeluarkan suara bernada. Sedangkan bernyanyi dengan benar yaitu bernyanyi yang memperhatikan ketukan atau aturan yang telah ditentukan. Dan yang terakhir mengenai ruas garis. Ruas garis merupakan sebagian dari garis yang dibatasi oleh dua titik yang berbeda di kedua ujungnya. Nah, kalian telah belajar mengenai ketiga hal tersebut ya. Yang pertama, hidup sehat dan hidup bersih di rumah. Yang kedua, bernyanyi dengan benar. Dan yang ketiga, mengenai ruas garis. Jangan lupa anak-anak untuk mengerjakan tugas yang telah ibu guru sampaikan. Jangan lupa pula tetap berada di rumah dengan menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu mencuci tangan. Mudah-mudahan pembelajaran kali ini bermanfaat. Sekian yang dapat ibu guru sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sebelum bubar, kita baca doa kifaratul majlis terlebih dahulu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.